Do, mi, sol, mi, do, si, la, sol. Oke, aku lagi bukan bikin konten tentang latihan vokal ya, tapi aku lagi cari nada buat MC formal. Karena aku sadar betul bahwa aku tuh suaranya cukup ya tinggi ya. Biasa kalau nada suara tinggi tuh untuk MC ataupun acara yang semi formal, non formal gitu. Jadi buat aku bisa MC formal biasa tuh aku cari nada terlebih dahulu supaya terlihat lebih bulat, lebih berat. Oh mungkin di si, la, oh mungkin di la ya. Selamat pagi dan selamat datang. Oh kayaknya masih kurang rendah, diturunin lagi. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Pasti beda dong sama selamat pagi dan selamat datang. Oh, ternyata ada teorinya juga ya? Ada. Nah, biar gampang aku carinya caranya ya seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya ada hal lainnya. Jadi di sini aku bakal bahas 3 poin. Yang pertama adalah learning while sharing about ngomong ada sedihnya. Jadi di sini aku bakal bahas 3 poin. Yang pertama adalah teknik vokal ketika kalian MC formal. Yang kedua olah tubuh ketika membawakan suatu acara formal dan yang keempat adalah ya materinya. Yang aku bahas ini satu dari bagian banyak lainnya di dalam teknik vokal. Itu tadi adalah pengambilan nada, nadanya pun biasanya harus agak lebih rendah ya untuk formal. Kami ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Wakil Menteri Kementerian Perubahan dan Keamanan sama. Selamat pagi dan selamat datang. Beda kan? Nah, biasanya juga kalau MC formal, jangan lupa juga dalam teknik vokal itu adalah smiling voice. Nah, mungkin kalau semi formal ataupun non formal kalian bisa lebih smile gitu, lebih smile. Tapi kalau untuk yang agak formal ya kalian nggak harus yang sama smile itu, tetap harus kasih smile tapi nggak yang se-smile itu karena memang bakal beda juga. Selamat pagi dan selamat datang. Nggak yang harus selamat pagi dan selamat datang, enggak juga ya. Nah, selain itu juga tentunya adalah tempo, artikulasi semuanya udah pasti ya. Tempo, mungkin kalau misalnya acaranya semi formal, kalian tuh bisa kayak yang selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dan juga rekan-rekan. Nah, jadi buat naik turunnya mungkin cukup tinggi, tetapi ketika formal, kalian nggak yang temponya dan nadanya intervalnya yang nggak bisa yang tinggi-tinggi banget dan nggak yang harus cepet-cepet banget, tapi temponya selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Itu diperhatikan banget jeda-jedanya. Jadi tadi ada tone suaranya ya, nadanya di mana, smiling voice-nya, kemudian juga temponya. Nah, ini adalah beberapa highlight, ketika kalian melakukan atau membawakan MC secara formal itu sendiri. Poin yang selanjutnya adalah olah tubuh. Jadi mungkin kalau misalnya kalian MC formal atau semi formal lebih leluasa ya. Jadi, oh, Bapak Ibu ini segala macem gitu kan, raut wajahnya juga bisa lebih ekspresif, terus juga bisa ke kanan ke kiri. Kalau misalnya formal, itu kalian ya mungkin lebih stay, gerakan ada tetap ada, tapi lebih lebih menunjukkan ya keformalan acara itu sendiri. Jadi acara formal tuh bener-bener kita harus menggambarkan dari vokalnya, dari olah tubuhnya. Tapi balik lagi ya, biasanya tuh acara formal tuh bukan berarti dari awal sampai akhir itu acaranya formal. Bisa jadi, oh di awal nih ada menteri nih, di awal aku biasanya kalau ada menteri di awal, oke aku akan lebih formal ketika di awal, tetapi ketika di akhir menjelang ke materi, wah kalau kita bawa formal terus pembahasannya berat, kayaknya takut sakit kepala ya audiensnya. Jadi mungkin akan dibawa lebih agak ringan lagi. Jadi bisa berubah sesuai dengan momen, nggak dari awal atau sampai akhir kalian harus membawakannya secara formal. Balik lagi ke acara formal ya tentunya gesturnya pun lebih tertata. Yang tentunya juga harus tegap, udah pasti semua MC harus tegap gitu ya, mau formal, semi formal atau non formal. Tapi gestur tubuhnya pun kalian pasti harus sesuaikan juga. Jadi ketika MC menjelaskan sesuatu, ini agenda acara kita. Kalau mungkin ini agenda acara kita ya Bapak Ibu, nah. Tapi kalau ini nah. Jadi lebih terbatas, tidak se-happy itu gitu. Tatapan mata, kontaknya, senyuman, raut wajahnya pun harus lebih iya, membawanya itu secara formal, mem-package-nya itu jadi satu kesatuan yang formal. Cara berdirinya, cara berjalannya, mungkin kalau happy kalian bisa agak gleok-gleok, jalannya juga mungkin lebih seperti apa, kalau formal ya udah, formal gitu. Kita mengemasnya, tapi balik lagi nggak harus dari awal sampai akhir ya. Nah yang ketiga tentunya materinya ya. Kalau MC formal, kalian tuh bener-bener lebih biasanya akan lebih scripted.
Mungkin kalau semi formal, non formal, kalian bisa improvisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau MC formal biasa apalagi kalau ada pemerintahan atau ada pejabat tertinggi ya, ini ada protokolnya, penyebutan nama, jabatan, susunannya pun kita nggak boleh kelewat gitu ya. Harus bener-bener, pun ketika kita ngomong bahasa Indonesianya baku dan biasanya itu tuh minim interaksi, mungkin kita bisa boleh interaksi ada tentunya ya, kita bisa pantun dan lain sebagainya, tapi balik lagi, biasanya akan lebih minim dibanding semi formal ataupun non formal seperti itu. Biasanya seperti itu, tapi balik lagi setiap acara akan berbeda-beda. Baiknya nih kalau aku ada MC ketika, oh ini ada menterinya nih, aku akan confirm dulu ke IO ataupun ke penyelenggara acaranya. Aku akan seperti ini ya, tapi ketika nanti, acaranya udah mulai santai biar nggak bosen, aku nanti bawainnya akan lebih seperti ini ya. Jadi aku konfirmasi terlebih dahulu, karena setiap acara tentunya punya rules yang berbeda-beda. Kurang lebih itu 3 teknik yang bisa kalian gunakan ketika public speaking, vokalnya perhatikan, gaya tubuhnya, dan tentunya juga materinya. Baiklah teman-teman yang berbahagia, usai sudah kita pada penghujung konten hari ini. Tentunya kami harapkan pemaparan kali ini bisa bermanfaat dan bisa Anda terapkan saat melakukan public speaking secara formal. Saya Sandra Insana, seorang MC, host, dan juga moderator sejak tahun 2015. Ini adalah bagian dari learning while sharing saya, karena ngomong ada seninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning while sharing about ngomong ada seninya.